Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasinta Aprianti, NIM 18110100021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai psikolinguistik dan neurolinguistik dalam gangguan berbahasa. Psikolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan pikiran dan ingatan, dan ilmu ini mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti faktor lingkungan sosial dan psikologis dapat mempengaruhi penggunaan bahasa. Cabang psikolinguistik ini ada 3. Yang pertama, proses berbahasa, dan yang kedua, pemerolehan bahasa, dan yang ketiga, neurolinguistik. Neurolinguistik adalah suatu proses-proses mental yang terjadi di dalam bagian otak manusia. Terus bagaimanakah otak manusia bekerja atau memproses? Yang pertama, otak manusia menyimpan informasi pada jaringan sel-sel otak yang kemudian terhubung dengan bagian-bagian otak yang mengontrol pergerakan-pergerakan tubuh manusia. Dan yang kedua, otak manusia terdiri dari otak kanan, hemisfer kanan, dan otak kiri atau hemisfer kiri. Otak kanan ini yang mengendalikan bagian-bagian tubuh sebelah kiri, dan sebaliknya, otak kiri yang mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Di bagian manakah otak manusia itu berproses? Otak berproses di 2 bagian, otak kiri atau hemisfer kiri, yang mana berperan dalam aktivitas berbahasa manusia, yaitu area Broca dan Wernicke. Kedua area ini dihubungkan oleh jalur saraf, yaitu arcuata fascicula atau arcuata. Kita masuk dalam materi, yaitu mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa yaitu kesulitan dalam menghasilkan suatu tuturan secara lancar. Pembagiannya itu yang pertama, ada afasia, yaitu afasia adalah gangguan bahasa yang mempengaruhi produksi atau pemahaman ucapan dan kemampuan membaca dan menulis. Afasia selalu disebabkan oleh adanya luka pada otak. Sebagian besar terjadi karena stroke, terutama pada orang yang lebih tua. Afasia dapat mempengaruhi sebagian besar aspek penggunaan bahasa dan mengganggu berbagai aspek komunikasi. Dan yang kedua yaitu agnosia. Agnosia yaitu gangguan bahasa yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mengolah informasi sensorik. Penderita agnosia ini kerap kali mengalami kehilangan kemampuan untuk mengenali objek, orang, suara, bentuk, ataupun bau. Agnosia biasanya disebabkan oleh adanya cedera otak atau penyakit saraf lainnya. Agnosia hanya mempengaruhi modalitas tunggal seperti penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga yaitu gangguan bahasa lisan. Gangguan bahasa lisan atau kelainan bahasa lisan adalah gangguan bahasa dalam memperoleh dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi melalui berbagai modal seperti pidato, bahasa isyarat, atau keduanya. Gangguan bahasa lisan terjadi karena adanya penurunan dalam pemahaman atau produksi salah satu dari 5 domain bahasa, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Gangguan bahasa lisan dapat berlangsung sepanjang hidup dengan gejala yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dan yang keempat yaitu gangguan bahasa khusus. Gangguan bahasa khusus ini terjadi ketika bahasa anak tidak berkembang secara normal, tertunda, atau tidak teratur tanpa alasan yang jelas. Terjadinya gangguan bahasa khusus ini adalah anak mengalami keterlambatan dalam berbicara, terlambat dalam memasukkan kata-kata untuk membentuk sebuah kalimat. Baiklah, yang kelima yaitu gangguan bahasa tertulis. Gangguan bahasa tertulis ini melibatkan penurunan yang signifikan dalam pengenalan kata fasih, pemahaman bacaan, ejaan tertulis, atau ungkapan tertulis. Gangguan bahasa tertulis menyebabkan permasalahan dalam kesadaran,
pemahaman dan produksi bahasa pada tingkatan suara, suku kata, kata kalimat, dan wacana. Baiklah, yang keenam yaitu agnosia verbal auditoria. Agnosia verbal auditoria atau tuli, kata murni adalah ketidakmampuan untuk memahami ucapan. Dan yang ketujuh, gangguan bahasa reseptif. Gangguan bahasa reseptif ini terjadi ketika seseorang memiliki masalah dalam memahami kata-kata lisan dan tulisan serta bahasa tubuh dalam komunikasi. Gangguan ini umumnya diikuti dengan berbagai kesulitan dalam mengikuti perintah, menjawab pertanyaan, mengidentifikasi objek dan gambar, serta bergiliran ketika berbicara dengan orang lain. Yang kedelapan yaitu gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif ini terjadi ketika seseorang memiliki masalah dalam berbicara dan menulis. Gangguan ini biasanya dapat ditandai dengan berbagai macam permasalahan dalam memberikan pertanyaan, memberikan nama objek, menempatkan kata-kata secara bersamaan dalam kalimat, dan mempelajari lagu, irama, menggunakan ejaan yang tepat, mengetahui bagaimana memulai percakapan dan mempertahankannya, menceritakan kisah berurutan dari awal, tengah, dan hingga akhir. Yang kesembilan yaitu gangguan pemrosesan bahasa. Gangguan pemrosesan bahasa terjadi ketika seseorang memiliki kesulitan dalam memahami apa yang didengar. Gangguan ini terkadang terjadi pada mereka yang memiliki kesulitan dalam berbicara atau bisu dan berbahasa, ketidakmampuan belajar, gangguan perhatian defisit, serta ketidakmampuan perkembangan. Dan yang terakhir, yang ke-10, gangguan pragmatik. Gangguan pragmatik ini sering terjadi apabila bersamaan dengan permasalahan bahasa lainnya, seperti perkembangan kosakata dan tata bahasa. Gangguan ini dapat menurunkan penerimaan sosial karena umumnya teman sebaya akan menghindari untuk bercakap-cakap dengan orang yang memiliki gangguan pragmatik atau tidak untuk ditemani, dan hal ini mengakibatkan fungsi komunikasi sosial menjadi terganggu dan sekaligus menjadi salah satu faktor penghambat komunikasi yang bersifat psikis. Baiklah, video singkat dari saya.